Halo teman-teman, Argentina adalah negara yang menarik perhatian wisatawan internasional, dan ada banyak alasan untuk itu. Dengan budayanya yang unik, pemandangan alam yang memukau, dan, yang terpenting, orang-orangnya yang penuh semangat, Argentina benar-benar memikat hati setiap pengunjung. Nama negara ini saja sudah membangkitkan gambaran steak yang lezat dan tarian tango yang berputar-putar. Namun, ada lebih dari sekadar kartu pos yang menakjubkan. Mari kita menyelami lebih dalam budaya Argentina dan mengungkap harta karun tersembunyi yang akan memperkaya apresiasi Anda terhadap negara yang menakjubkan ini. Di video kali ini, kami telah mengumpulkan 15 fakta paling mengejutkan tentang Argentina. Jika Anda berencana untuk bepergian ke negara ini, Anda pasti tidak ingin melewatkan informasi ini. Dan jika belum, mungkin fakta-fakta ini akan mengubah pikiran Anda. Mari kita mulai. Nomor 15. Negara yang kontras. Argentina merupakan salah satu negara terluas di dunia, dengan luas wilayah sekitar 2.780.400 km persegi, menduduki peringkat ke-8 di dunia. Menariknya, jika Argentina ditempatkan di peta Eropa, wilayahnya akan membentang dari Norwegia hingga Yunani. Tidak hanya luas, medan Argentina juga menampilkan kontras yang langka. Di sini terdapat puncak tertinggi di belahan bumi barat, Aconcagua, dengan ketinggian 6.959 meter, sekaligus salah satu titik terendah di bumi, Laguna del Carbon, yang terletak 105 meter di bawah permukaan laut. Pegunungan Andes membentang di sepanjang perbatasan barat, menciptakan efek bayangan hujan, sehingga mengakibatkan gurun kering seperti gurun Monte di sisi barat, sementara sisi timur menerima curah hujan tahunan yang besar. Pada tahun 2025, populasi Argentina mencapai sekitar 45,9 juta orang, menduduki peringkat ke-35 secara global. Menurut data dari World Population Review, laju pertumbuhan penduduk Argentina hanya 0,29% per tahun, lebih rendah dari rata-rata global sebesar 1,3%, dan secara bertahap menurun setiap dekade. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, 12% warga Argentina berusia di atas 65 tahun. Jika tren saat ini terus berlanjut, angka ini dapat mencapai 30% pada tahun 2080, menempatkan Argentina di antara negara dengan tingkat populasi lanjut usia tertinggi di Amerika Latin. Fakta menarik lainnya adalah 97% warga Argentina adalah keturunan Eropa, kebanyakan dari mereka memiliki keturunan Spanyol atau Italia. Hal ini disebabkan oleh gelombang imigrasi massal pada pertengahan abad ke-19. Nama Argentina berasal dari kata Latin, argentum, yang berarti perak. Ketika bangsa Spanyol pertama kali tiba, penduduk asli dengan murah hati memberi mereka barang-barang perak. Terkesan, orang-orang Spanyol menamai tanah itu tanah perak. Meskipun mereka kemudian menggali di mana-mana dan tidak pernah menemukan tambang perak. Namun, mungkin karena nama itu sudah dipilih, orang Spanyol merasa kesulitan untuk mengubahnya. Nomor 14. Tanah air para wanita cantik. Argentina merupakan salah satu negara di Amerika Selatan yang terkenal akan kecantikan wanitanya, dan penduduk setempat sangat bangga dengan bunga mawar mereka. Dengan persentase keturunan Eropa tertinggi di wilayah tersebut, terutama dari Italia, Spanyol, Jerman, dan Prancis, wanita Argentina seringkali memiliki kecantikan ras campuran yang menawan. Kecantikan ini ditandai dengan fitur wajah yang harmonis, hidung hibrida, wajah berbentuk oval, pinggang ramping, dan pinggul melengkung. Formula fisik yang sangat dihargai baik dalam kontes kecantikan maupun di mata masyarakat internasional. Tidak mengherankan bahwa wanita Argentina telah membawa pulang 4 gelar utama dari kontes kecantikan paling bergengsi di dunia. 1 gelar Miss Universe, 2 gelar Miss World, dan 1 gelar Miss International. Pencapaian ini menempatkan Argentina di antara negara dengan kinerja terbaik di Amerika Latin. Selain fitur alaminya, Argentina menempati peringkat kedua tertinggi di dunia dalam hal tingkat operasi kosmetik, hanya di belakang Korea Selatan. Menurut data dari Masyarakat Internasional Bedah Plastik Estetika, ISAPS, negara ini melakukan sekitar 8,81 prosedur per 1.000 orang. Angka ini mencerminkan betapa wanita Argentina peduli terhadap penampilan pribadi mereka. Namun, tidak seperti banyak tempat lainnya, operasi kosmetik di Argentina tidak ditujukan untuk mengubah penampilan seseorang secara menyeluruh, melainkan untuk memperbaiki dan mempertahankan fitur alami mereka, membantu melestarikan dan memperpanjang kecantikan yang sudah ada seiring berjalannya waktu. Nomor 13. Destinasi wisata yang menarik.
Argentina juga menawarkan beberapa tujuan wisata alam yang paling mengesankan di Amerika Selatan. Terletak di wilayah Patagonia Selatan, Taman Nasional Los Glaciares merupakan salah satu destinasi yang paling digemari wisatawan. Di sini, pengunjung dapat menyaksikan Gletser Perito Moreno, salah satu dari sedikit gletser di dunia yang masih terus bergerak maju meskipun ada tren global menyusutnya gletser. Gletser ini membentang hampir 30 km, berdiri 74 meter di atas permukaan danau, dan sering bergema dengan suara gemuruh saat bongkahan es besar runtuh ke Danau Argentino. Yang paling menonjol adalah pengalaman berjalan di gletser itu sendiri menggunakan sepatu crampon khusus. Keajaiban alam Argentina lainnya terletak di utara, air terjun Iguazu, yang terletak di perbatasan antara Argentina dan Brasil dengan ratusan air terjun yang mengalir dari ketinggian 82 meter. Iguazu telah diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan alam dunia dan menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya. Air terjun ini dipuji sebagai salah satu sistem air terjun paling megah di planet ini dan merupakan simbol keindahan alam Amerika Selatan. Dan jika Anda pecinta anggur, jangan lewatkan Mendoza, daerah penghasil anggur terbesar di Argentina dan tempat kelahiran anggur Malbec yang terkenal. Mendoza adalah rumah bagi lebih dari 1.000 kilang anggur dan menawarkan tur yang menggabungkan mencicipi anggur dengan pemandangan pegunungan Andes yang menakjubkan, menarik sekitar 1 juta pengunjung setiap tahunnya. Nomor 12. Ekonomi dunia terkemuka yang anehnya miskin. Pada tahun 2024, PDB nominal Argentina mencapai sekitar 646,08 miliar dolar, menduduki peringkat ke-22 secara global. Suatu angka yang mungkin tampak mengesankan pada pandangan pertama. Namun, jangan biarkan angka-angka membodohi Anda. Argentina saat ini merupakan salah satu negara dengan ekonomi paling tidak stabil di dunia, dengan sekitar 52,9% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan pada paruh pertama tahun 2024, tingkat tertinggi dalam hampir 2 dekade. Meskipun memiliki kapasitas produksi yang kuat dan sumber daya alam yang melimpah, inflasi di Argentina sering digambarkan sebagai monster pencetak uang, yang muncul kembali lebih kuat setelah setiap krisis. Pada tahun 2023, negara itu mencatat tingkat inflasi sebesar 211%, kedua setelah Venezuela dan beberapa negara dengan ekonomi terpuruk. Pemandangan umum di sini adalah orang-orang bergegas membeli kebutuhan pokok segera setelah menerima gaji, karena pada akhir pekan, jumlah uang yang sama mungkin tidak dapat membeli apapun lagi. Tingkat pengangguran saat ini berada pada 6,4%, 4% lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 5,1%, dan diperkirakan akan terus meningkat jika ketidakstabilan politik berlanjut. Sejak 1950, Argentina telah gagal bayar sedikitnya 9 kali, sehingga menjadikannya salah satu negara dengan tingkat gagal bayar tertinggi di dunia. Nomor 11. Negara yang pernah memiliki 5 presiden hanya dalam 12 hari. Pada bulan Desember 2001, Argentina terjerumus ke dalam salah satu krisis politik paling parah dalam sejarah modernnya. Hanya dalam kurun waktu 12 hari, negara ini menyaksikan 5 presiden berbeda yang dilantik. Masing-masing hampir tidak punya waktu untuk mengenali perannya sebelum harus mengemasi tas dan pergi. Situasi ini memicu protes meluas di seluruh negeri, dan sedikitnya 39 orang kehilangan nyawa dalam bentrokan dengan pasukan keamanan. Para pengunjuk rasa bahkan berunjuk rasa dengan slogan "Todos", yang diterjemahkan sebagai "mereka semua harus pergi", mencerminkan rasa frustrasi yang mendalam dari rakyat terhadap kepemimpinan politik. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, Argentina menyaksikan perebutan kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tingkat pemerintahan tertinggi, yang tetap menjadi salah satu catatan politik paling kacau dalam sejarah Amerika Latin. Berbicara tentang presiden, Argentina juga memegang rekor memiliki presiden wanita terbanyak di Amerika. Isabel Perón, istri mantan Presiden Juan Perón, menjadi wanita pertama dalam sejarah dunia modern yang memangku jabatan presiden melalui suksesi konstitusional pada tahun 1974. Kemudian, pada tahun 2007, Cristina Fernández de Kirchner menjadi presiden wanita pertama yang terpilih di Argentina dan wanita pertama dalam sejarah negara tersebut yang terpilih kembali untuk masa jabatan kedua. Nomor 10. Arsitektur yang unik, yang terletak di jantung kota Buenos Aires. Floralis Generica adalah karya seni besar yang berbentuk seperti bunga, tetapi seluruhnya terbuat dari logam, yang dirancang dan didanai oleh arsitek Argentina, Eduardo Catalano. Instalasi ini diperkirakan bernilai 4,5 hingga 6 juta dolar Amerika Serikat.
Terbuat dari 18 ton aluminium dan baja tahan karat, Floralis Generica memiliki permukaan reflektif cahaya berkilau yang memikat semua orang yang melihatnya. Yang benar-benar ajaib adalah mekanismenya. Pada siang hari, kelopak bunga akan terbuka secara otomatis, dan pada malam hari, kelopak bunga akan menutup kembali dengan lembut, meniru siklus hidup bunga asli dengan sempurna. Sistem pergerakan cerdas ini beroperasi melalui sensor cahaya dan hidrolika, menjadikan Floralis Generica salah satu simbol ikonik ibu kota. Dan jika Anda pecinta musik, jangan lewatkan kesempatan untuk menjelajahi Teatro Colón, gedung opera legendaris yang dianggap sebagai salah satu tempat pertunjukan akustik terbaik di dunia. Bangunan ini selesai dibangun setelah hampir 20 tahun dengan kontribusi dari 3 arsitek dari Italia, Belgia, dan Argentina, memberikan Teatro Colón jejak multikultural yang khas dalam setiap detailnya, dengan kapasitas lebih dari 2.500 orang. Struktur berbentuk tapal kuda ini dioptimalkan untuk distribusi suara yang merata. Material interior dipilih dengan cermat. Kayu keras, kulit, beludru merah, dan marmer. Semuanya bekerja secara harmonis untuk menciptakan lingkungan akustik yang sempurna. Langit-langit yang menjulang tinggi dan balkon bertingkat menyediakan permukaan yang ideal untuk pantulan suara, memastikan tidak ada satu nada pun yang hilang. Keunggulan arsitektur ini telah membuat banyak artis opera ternama mengatakan bahwa tampil di panggung Teatro Colón adalah kehormatan sekali seumur hidup bagi suara klasik manapun. Nomor 9. Teh Mate, minuman nasional Argentina. Jika Anda berkesempatan mengunjungi keluarga di Argentina, kemungkinan besar Anda akan ditawari secangkir teh mate. Mate dibuat dari daun kering tanaman yerba mate. Orang Argentina minum mate di mana-mana, di rumah, di tempat kerja, di taman, bahkan saat mengemudi. Menurut Institut Yerba Nasional, INM, setiap warga Argentina mengonsumsi sekitar 100 liter teh mate per tahun, setara dengan lebih dari 10 juta pohon yerba mate yang digunakan hanya untuk memenuhi permintaan domestik. Meskipun begitu, mate bukan untuk mereka yang lemah lidah. Pengunjung yang baru pertama kali mencicipinya kerap kali mengalami kejutan akibat rasa pahitnya yang tajam, mengingatkan pada kopi yang belum diseduh, disertai rasa sepat yang tertinggal. Namun, jika Anda dapat mengatasi kejutan budaya awal itu, Anda mungkin akan menjadi kecanduan, seperti jutaan orang Argentina. Berbeda dengan rasa berani mate, anggur Argentina menawarkan pengalaman rasa yang jauh lebih menyenangkan. Menurut data tahun 2023 dari Organisasi Internasional Anggur dan Anggur, OIV, Argentina menempati peringkat ke-8 di dunia dalam produksi anggur. Wilayah Mendoza, yang terletak di kaki pegunungan Andes, merupakan daerah penghasil anggur terbesar di negara ini, rumah bagi ribuan kebun anggur di dataran tinggi dan iklim kering yang sempurna untuk bercocok tanam. Bintang daerah ini adalah anggur Malbec. Meskipun berasal dari Prancis, anggur ini kini dinaturalisasi di Argentina dengan rasa yang berani dan kaya. Selain itu, Argentina juga dikenal dengan anggur unggulan lainnya seperti Cabernet Sauvignon, Torrontés, dan Syrah. Nomor 8. Tempat orang-orang terobsesi dengan sepak bola sampai ke akar-akarnya. Sepak bola adalah olahraga yang paling dicintai di Argentina, dan tim nasional mereka merupakan kekuatan besar di panggung sepak bola global. Sampai saat ini, tim nasional telah memenangkan Piala Dunia 3 kali, pada tahun 1978 di Argentina, pada tahun 1986 di Meksiko, dan terakhir sebagai juara dunia pada tahun 2022 di Qatar. Di tingkat kontinental, Argentina memegang rekor gelar Copa America terbanyak, yaitu 16, imbang dengan Uruguay, dan jauh melampaui yang lainnya. Dua legenda terhebat dalam sejarah sepak bola berasal dari Argentina, sang anak emas, Diego Maradona, dan pria yang secara luas dianggap sebagai yang terhebat sepanjang masa, Lionel Messi. Namun, yang mungkin mengejutkan banyak orang adalah bahwa olahraga nasional resmi Argentina bukanlah sepak bola, tetapi permainan yang disebut PAU adalah olahraga yang dimainkan di atas kuda dan menggabungkan unsur polo dan bola basket. Nama PAU berasal dari kata dalam bahasa Spanyol yang berarti bebek, karena versi awal permainan ini sebenarnya menggunakan bebek hidup, bukan bola. Karena sifatnya yang berbahaya, PAU dilarang beberapa kali sepanjang sejarah, bukan hanya karena kekhawatiran terhadap kekejaman terhadap hewan, tetapi juga karena tingginya risiko cedera pemain akibat tabrakan yang sering terjadi. Pada tahun 1953, Presiden Juan Perón mendeklarasikan PAU sebagai olahraga nasional resmi Argentina. Permainan ini masih dimainkan hingga saat ini,
Meskipun aturannya telah dimodifikasi secara signifikan untuk membuat permainan tidak terlalu keras, dan penggunaan bebek telah lama dilarang. Nomor 7. Argentina bahkan memiliki agama bagi pemain sepak bola. Argentina adalah negara yang kaya akan keberagaman agama, yang mencerminkan perpaduan warisan Eropa dan identitas budaya asli. Sementara Katolik Roma tetap menjadi agama dominan, dianut oleh sekitar 62,9% populasi, negara ini juga memiliki banyak penganut agama lain, dan sebagian besar penduduk tidak menganut agama apapun. Faktanya, Argentina adalah rumah bagi agama yang unik, La Iglesia Maradoniana, atau Gereja Maradona, yang didirikan di kota Rosario pada tahun 1998. Agama ini diciptakan oleh penggemar setia legenda sepak bola Diego Maradona. Mereka memiliki doktrin, ritual, dan bahkan versi 10 perintah Allah yang ditulis ulang, yang terinspirasi oleh kehidupan dan karir Maradona. Saat ini, gereja tersebut dengan bangga mengklaim memiliki sekitar 120.000 pengikut di seluruh dunia. Argentina juga telah membuat langkah signifikan dalam mempromosikan kebebasan beragama. Di masa lalu, seseorang harus beragama Katolik untuk menjadi presiden atau wakil presiden Argentina. Akan tetapi, persyaratan yang sudah ketinggalan zaman ini dihapuskan pada tahun 1994, sehingga memungkinkan inklusivitas agama yang lebih besar. Tren sekularisasi semakin umum terjadi di Argentina, dengan populasi non-religius meningkat sekitar 0,7% setiap tahunnya. Diperkirakan bahwa jika angka ini terus berlanjut dalam 60 tahun ke depan, jumlah orang yang tidak berafiliasi dengan agama apapun akan melampaui mereka yang mengidentifikasi diri sebagai Katolik di Argentina. Nomor 6. Buenos Aires dijuluki Parisnya Amerika Selatan. Buenos Aires, ibu kota Argentina, sering disebut sebagai Parisnya Amerika Selatan karena arsitektur Eropa, budaya kafe, dan gaya hidup artistiknya yang sangat dipengaruhi oleh estetika Prancis. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, gelombang imigran dari Spanyol dan Italia tidak hanya membawa manusia, tetapi juga budaya, bahasa, dan selera desain yang tinggi. Pemerintah Argentina bahkan menyewa arsitek Eropa, terutama dari Prancis, untuk mendesain kota bergaya neoklasik dan Art Nouveau. Hasilnya, banyak kawasan ikonik seperti Recoleta, Avenida de Mayo, dan Teatro Colón dapat membuat pengunjung merasa seolah-olah sedang berjalan-jalan di jalan raya bersejarah Paris. Selain keindahannya, kota ini juga menawarkan karya arsitektur yang mampu bertahan dalam ujian waktu, baik dari segi estetika maupun kecepatan pembangunan. Contoh utama adalah Obelisk Buenos Aires, sebuah bangunan penting yang rampung hanya dalam waktu 31 hari pada tahun 1936. Dirancang oleh arsitek Alberto Prebisch dan dibangun oleh perusahaan Jerman GOP, monumen ini dapat terwujud berkat penggunaan beton pracetak dan teknik konstruksi modern. Obelisk ini berdiri di persimpangan Corrientes dan Jalan 9 Juli, jalan terluas di Buenos Aires, dan dibangun untuk memperingati hari jadi kota tersebut yang ke-400. Di samping monumen ini, pembangunan infrastruktur lainnya seperti sistem kereta bawah tanah juga diselesaikan selama periode ini, menandai transformasi Buenos Aires menjadi salah satu kota paling modern di Amerika Selatan saat itu. Nomor 5. Irama kehidupan di Argentina. Siang hari di Argentina mengalir dengan iramanya sendiri. Jika Anda mengira tengah hari adalah waktu puncak untuk makan siang, di sini sebenarnya sekitar pukul 2 siang. Ketika segalanya benar-benar menjadi hidup, kedai-kedai kecil pinggir jalan yang ramai dan penuh asap, yang terkenal dengan daging panggangnya, mulai dipenuhi pelanggan yang lapar. Setelah makan siang, tidur siang sebentar, yang dikenal sebagai siesta, merupakan tradisi yang dijunjung tinggi. Orang Argentina percaya bahwa sedikit istirahat akan menyegarkan semangat untuk sisa hari itu. Namun, mungkin kejutan terbesar bagi banyak pengunjung adalah bahwa makan malam di sini biasanya dimulai setelah pukul 9 malam. Faktanya, acara kumpul-kumpul sosial bisa berlangsung hingga lewat tengah malam tanpa ada yang tampak terburu-buru atau lelah. Makan malam lebih dari sekadar makan. Ini adalah ritual sosial, saat keluarga dan teman berkumpul untuk mengobrol, tertawa, dan menikmati hidangan tradisional seperti empanada, asado, atau pasta gaya Italia yang diolah kembali dengan sentuhan Argentina. Ketika malam tiba, Argentina tidak tidur. Bar, kafe, dan klub tango mulai menyala, membawa kota ke dunia yang sama sekali berbeda. Di lingkungan Palermo, musik mengalir dari setiap sudut, dari ketukan elektronik yang energik hingga melodi tango yang penuh gairah.
Jika Anda beruntung, Anda mungkin menemukan pertunjukan tango spontan tepat di tengah-tengah alun-alun, sebuah adegan yang terasa improvisasi dan merupakan ciri khas Argentina. Nomor 4. Tanah air tari tango. Tango adalah salah satu kekayaan budaya Argentina yang paling ikonik dan dianggap sebagai sumber kebanggaan seni nasional. Tarian penuh gairah ini berasal dari akhir abad ke-19 di distrik pelabuhan Buenos Aires dan Montevideo, Uruguay, yang dulunya merupakan pusat keramaian bagi jutaan imigran Eropa. Dalam ruang sederhana kelas pekerja, imigran, Buddha Afrika, dan penduduk asli Argentina memadukan musik, ritme, dan emosi mentah untuk menciptakan bentuk tarian yang berani, intens, dan sangat sensual, tango. Saat ini, tango menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan budaya Argentina, khususnya di ibu kota Buenos Aires. Di sana, Anda dapat dengan mudah menjumpai penari tango yang tampil di jalanan, di taman, atau di luar restoran di sepanjang alun-alun yang ramai. Banyak stasiun kereta bawah tanah di Buenos Aires diberi nama berdasarkan nama musisi tango terkenal, dan bahkan tim sepak bola nasional dijuluki penari tango, yang mencerminkan betapa kuatnya tarian ini tertanam dalam identitas nasional. Jika Anda pernah mengunjungi Buenos Aires, jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung dengan acara tari komunitas Milonga yang rutin diadakan di malam hari. Pelajaran tango gratis sering dimulai sekitar pukul 7 atau 8 malam, memungkinkan pengunjung mempelajari beberapa gerakan dasar sebelum terjun ke dalam suasana penuh gairah dan memukau di malam yang dipenuhi tarian. Nomor 3. Masakan Argentina yang menarik. Jika ada negara di mana kuliner dapat dianggap sebagai agama, Argentina tidak diragukan lagi akan menjadi pesaing utamanya, terutama dalam hal daging sapi. Pada tahun 2024, konsumsi daging sapi rata-rata per orang di Argentina adalah sekitar 44,8 kg per tahun. Meskipun angka itu mungkin terdengar tinggi, sebenarnya itu adalah angka terendah yang pernah dialami negara itu dalam lebih dari 1 abad. Pada puncaknya, Argentina pernah mencapai 100,8 kg daging sapi per orang, sebuah angka yang mungkin membuat setiap spesialis asam urat prihatin. Asado, atau barbecue Argentina, adalah cara menikmati daging sapi yang paling disukai di negara ini. Dimasak secara perlahan di atas panggangan atau api terbuka, asador-asado biasanya menyajikan berbagai potongan daging, seperti iga sapi, sosis chorizo, tenderloin, dan banyak lagi. Sering disajikan dengan saus chimichurri, campuran rempah-rempah, bawang putih, cuka, dan minyak zaitun. Meskipun butuh usaha untuk menyiapkannya, orang Argentina menikmati asado rata-rata 2 kali seminggu, biasanya saat berkumpul di akhir pekan. Selain itu, empanada daging, kue kering gurih berbentuk bulan sabit, merupakan ikon kuliner lainnya. Dipanggang atau digoreng, kulitnya yang renyah menyimpan berbagai isian beraroma, seperti daging sapi cincang, telur, bawang bombay, buah zaitun, keju, dan bahkan pilihan manis seperti selai buah. Setiap daerah punya versi khasnya sendiri, seperti empanada saltena dari utara, yang terkenal dengan cita rasanya yang kuat dan pedas, mengubah setiap gigitan menjadi perjalanan rasa yang unik. Dan ketika Anda sudah kenyang dengan daging dan kue kering, jangan tinggalkan Argentina tanpa mencoba gelato mereka. Dipengaruhi oleh warisan Italia, gelato Argentina memiliki sentuhan yang berbeda dengan rasa khas seperti dulce de leche, susu karamel yang terkenal, coklat amargo yang kaya, dan buah-buahan asli seperti plum dan stroberi Patagonia. Gelato ini menawarkan perpaduan antara yang familiar dan yang eksotis, yang tradisional dan yang unik dari Argentina. Nomor 2. Rumah bagi festival yang didedikasikan khusus untuk bawang putih. Setiap bulan November di kota Malabrigo, di Provinsi Buenos Aires, penduduk setempat merayakan Fiesta Nacional del Ajo, yang juga dikenal sebagai Festival Bawang Putih. Acara unik ini menghormati pertanian bawang putih, salah satu produk pertanian utama wilayah tersebut. Festival ini menampilkan parade, kontes memasak bertema bawang putih, dan bahkan penobatan raja dan ratu bawang putih. Suasananya semarak, meski sedikit menyengat, tetapi dengan sempurna menangkap semangat komunitas budaya pertanian lokal. Dari Januari hingga awal Maret, kota Gualeguaychú di Provinsi Entre Rios berubah menjadi Rio de Janeiro-nya Argentina selama karnaval yang meriah. Parade yang memukau, penari samba yang atraktif, musik Latin yang meriah, dan kostum mewah menerangi jalan-jalan sepanjang malam. Ini adalah salah satu festival jalanan paling spektakuler di Amerika Selatan, yang menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya.
Dan jika Anda pecinta anggur, Maret adalah waktu yang tepat untuk mengunjungi kota Mendoza, ibu kota anggur Argentina. Di sana, Fiesta Nacional de la Vendimia, atau Festival Panen Anggur, merupakan perayaan gembira atas hasil panen yang melimpah dan penghargaan bagi industri anggur, sebuah kebanggaan nasional. Acaranya meliputi kendaraan hias yang dipenuhi bunga, penobatan ratu panen anggur, pertunjukan musik di udara terbuka, dan tentu saja, sesi mencicipi anggur tak berujung di bawah langit Mendoza yang berbintang. Nomor 1. Biaya hidup. Saat Anda menginjakan kaki di Argentina, negeri tango yang penuh gairah dan pertandingan sepak bola yang menggemparkan, salah satu pertanyaan pertama yang mungkin terlintas di benak Anda adalah, berapa sebenarnya biaya hidup di sini setiap bulan? Jawabannya mungkin mengejutkan Anda, karena biaya hidup di negara Amerika Selatan ini cukup terjangkau, terutama dibandingkan dengan banyak negara barat. Di kota-kota besar seperti Buenos Aires atau Cordoba, menyewa apartemen satu kamar tidur biasanya berkisar antara $350 hingga $600 per bulan, tergantung pada lingkungan dan fasilitasnya. Namun, jika Anda memilih tinggal di kota kecil atau daerah pinggiran kota seperti Mendoza atau Salta, biaya sewanya turun signifikan, dengan harga sewa serendah $150 hingga $300 per bulan. Ini adalah pilihan ideal bagi mereka yang menyukai kedamaian, ketenangan, dan dekat dengan alam. Masakan Argentina adalah surga bagi pecinta daging dan anggur. Jika Anda memasak di rumah, tagihan belanjaan bulanan Anda mungkin hanya berkisar antara $180 hingga $250, yang lebih dari cukup untuk menikmati daging sapi terkenal di dunia dan hasil bumi segar dari pasar lokal. Lebih suka makan di luar? Makan di restoran biasa biayanya hanya $4 hingga $8. Tawaran yang sesungguhnya untuk pengalaman bersantap Argentina yang autentik. Berkeliling juga sangat nyaman. Bus umum dan kereta bawah tanah di kota-kota besar beroperasi secara efisien, dan tiket bulanannya hanya berharga $10 hingga $15. Anda dapat menjelajahi kota tanpa menghabiskan banyak uang. Jika Anda ingin tetap bugar di negara yang terkenal dengan kulinernya yang lezat, pertimbangkan untuk bergabung dengan pusat kebugaran. Dengan biaya keanggotaan berkisar antara $20 hingga $40 per bulan, ditambah banyak taman dan tempat umum yang sering menyelenggarakan kelas yoga dan zumba gratis, kesehatan dapat diakses oleh semua orang. Secara keseluruhan, biaya hidup bulanan rata-rata di Argentina berkisar antara $700 hingga $1.400, tergantung gaya hidup dan kota yang Anda pilih. Kami ingin mendengar dari Anda. Fakta apa tentang Argentina yang paling mengejutkan Anda? Sampaikan pendapat Anda pada kolom komentar di bawah ini. Informasi ini hanya untuk referensi, jadi lakukanlah penelitian Anda sendiri sebelum membuat keputusan apapun.